Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Fitra Ijur Rahman, NIM 2004 114590. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai termodinamika. Apakah itu termodinamika? Yang pertama kita harus tahu termo yang artinya adalah panas, sedangkan dinamika adalah gerak. Jadi termodinamika adalah gerak panas. Yang selanjutnya, salah satu contoh dalam kehidupan sehari-hari dapat kita contohkan seperti AC, kemudian kulkas dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, termodinamika adalah suatu cabang fisika yang mempelajari tentang perubahan energi dari suatu bentuk ke bentuk lain, terutama perubahan dari energi panas ke dalam bentuk energi lain. Yang selanjutnya yaitu 3 hukum yang menjadi dasar perubahan energi dalam termodinamika. Yang pertama, hukum termodinamika pertama yaitu berhubungan erat dengan hukum kekekalan energi. Yang kedua, hukum termodinamika kedua atau memberi batasan, apakah suatu proses dapat terjadi atau tidak. Yang terakhir yang itu hukum ke-0, di mana hukum ke-0 ini baru kita dapatkan pada tahun ini ataupun baru-baru ini, adalah hukum kalor mengalir dari tempat panas ke tempat dingin. Nah, selanjutnya yaitu beberapa istilah penting dalam termodinamika. Yang pertama yaitu sistem. Sistem atau benda atau keadaan yang menjadi perhatian kita, yang sering kita kaji dan kita selidiki. Kemudian sistem terbuka, di mana sistem terbuka di mana materi atau panas dan kerja usaha dari luar masuk ke dalam sistem tersebut. Yang ketiga yaitu sistem tertutup, yaitu panas dan kerja dari luar dapat masuk ke dalam sistem, tetapi materi tidak dapat masuk. Yang keempat, sistem terisolasi, di mana panas, kerja, dan materi tidak dapat menembus ke dalam sistem. Yang selanjutnya yaitu siklus termodinamika atau proses siklik, adalah suatu rangkaian proses sedemikian rupa sehingga keadaan akhirnya mempunyai keadaan yang sama dengan keadaan mula-mula. Yang kedua, keseimbangan termal ataupun suatu keadaan di mana dua sistem yang dikontakkan tidak terjadi perpindahan panas. Yang ketiga, kuasistastik atau cara suatu proses perubahan yang berlangsung sangatlah lambat sehingga sistem senantiasa hampir selalu berada dalam keseimbangan. Termodinamika, suatu yang menghubungkan panas dan mekanik. Yang selanjutnya yaitu termodinamika dimanfaatkan sebagai energi yang dihasilkan akibat adanya proses dalam gas untuk menghasilkan kerja. Termodinamika dibagi menjadi 2 sistem ataupun bagian yang sedang kita kaji. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, gas dalam silinder. Yang kemudian yang kedua, lingkungan. Semua bagian alam di luar sistem seperti silinder beserta semua bagian alam di sekelilingnya. Yang selanjutnya yaitu sistem termodinamika gas dengan variabel seperti suhu, tekanan, volume, dan jumlah bola gas. Yang selanjutnya yaitu gas ideal, di mana gas ideal memiliki sifat dari gas. Yang pertama, gas tidak memiliki volume atau tekanan yang tetap. Yang kedua, dalam sebuah wadah gas akan mengisi ke seluruh ruang. Yang selanjutnya gas ideal. Gas ideal dapat kita ketahui suatu kumpulan atom atau molekul yang bergerak
secara acak, ataupun molekul-molekul tidak mengalami interaksi pada jarak yang cukup jauh, dan molekul-molekul tersebar merata dalam wadah. Yang selanjutnya yaitu banyaknya gas dalam suhu dan tekanan ruang berperilaku seperti gas ideal. Yang selanjutnya mol, di mana mol adalah perlu untuk menyatakan jumlah gas dalam volume tertentu dengan mol atau dilambangkan dengan N. N dapat kita cari dengan rumus massa dibagi massa molar. 1 mol adalah jumlah zat yang memuat partikel sebanyak jumlah partikel yang terdapat dalam 12 gram karbon min 12. Hipotensis Avogadro, di mana volume yang sama dari gas pada suhu dan tekanan yang sama memiliki jumlah molekul yang sama. Akibatnya, pada suhu dan tekanan standar, 1 mol gas memiliki jumlah molekul yang sama. Jumlah ini disebut dengan mol A atau dilambangkan dengan Na. Dapat juga dilihat dari jumlah total partikel. N sama dengan N kecil N besar plus A. Bilangan Avogadro. Jumlah partikel dalam 1 mol disebut bilangan Avogadro, di mana bilangan Avogadro Na sama dengan 6,02 dikali 10 pangkat 23 partikel atau mol. Sedangkan massa dari setiap atom bisa dihitung M atom massa per massa molar dibagi jumlah bilangan Avogadro. Nah, selanjutnya yaitu persamaan keadaan gas ideal, di mana dapat kita ketahui yang pertama hukum Boyle. Pada hukum Boyle, suhu konstan, tekanan berbanding terbalik dengan volume. Selanjutnya hukum Charles, di mana mengatakan hukum Charles adalah tekanan konstan, suhu berbanding lurus dengan volume. Yang ketiga hukum Gay-Lussac, yang dimana dia memukakan volume konstan tetapi tekanan berbanding lurus dengan suhu. Yang selanjutnya hukum gas ideal. Hukum Boyle, hukum Charles, dan hukum Gay-Lussac. V sama dengan N kali R kali T. R adalah konstanta gas umum, sedangkan R sama dengan 8,31 Joule atau mol Kelvin. R sama dengan 0,0821 L atm per mol Kelvin. Hukum termodinamika. Yang pertama hukum 1 termodinamika, hukum 2 termodinamika, dan hukum ke-0 termodinamika. Hukum ke-0 termodinamika, kesetimbangan panas jika tidak ada pertukaran kalor atau dua benda tersebut saat keduanya disentuhkan. Hukum ke-0 termodinamika, jika A berada dalam keseimbangan panas dengan B dan benda B berada dalam keseimbangan panas dengan benda C, maka benda A berada dalam keseimbangan panas dengan benda C. Yang selanjutnya yaitu proses adiabatik, di mana tidak terjadinya pertukaran kalor antara sistem dan lingkungan. Yang kedua, terjadinya jika antara sistem dan lingkungan dibatasi oleh sekat yang tidak dapat dilalui oleh kalor. Contoh, dinsing termos air panas. Yang kedua, proses diatermik, di mana kalor diizinkan berpindah dari sistem ke lingkungan dan sebaliknya. Terjadi jika antara sistem dan lingkungan dibatasi oleh sekat yang dapat dilalui oleh kalor. Contohnya seperti logam. Yang ketiga yaitu proses kuansistatik,
di mana proses yang berlangsung sangatlah lambat, seolah-olah gas berada dalam keadaan statik. Proses khusus. Yang pertama, isokorik, di mana berlangsung pada volume yang tetap. Yang kedua, proses isobarik, di mana berlangsungnya pada tekanan tetap. Yang terakhir, isotermal, yaitu berlangsung pada suhu tetap. Baiklah, yang selanjutnya yaitu hukum 1 termodinamika. Baiklah, di sini akan membahas hukum kekekalan, di mana hukum kekekalan energi yang diterapkan pada sistem termodinamika 1 yaitu misalkan energi dalam awal gas yang yaitu U1 dan energi dalam akhir gas U2. Maka perubahan energi dalam adalah delta U sama dengan U2 dikurang U1. Misalkan pada gas yang dilakukan kerja oleh lingkungan sebesar W, misalkan juga terjadinya aliran masuk kalor ke dalam gas sebesar Q, maka rumus yang kita dapatkan yaitu delta U sama dengan W ditambah Q. Di sini kita harus memperhatikan peraturan tanda dalam termodinamika. Yang pertama yaitu delta U positif jika energi yang dalam yang dimiliki gas bertambah. Yang kedua, delta U negatif jika energi yang dalam yang dimiliki gas berkurang. Yang ketiga, W positif jika lingkungan melakukan kerja pada gas sistem. Yang keempat, W negatif jika gas atau sistem melakukan kerja pada lingkungan. Yang kelima, Q positif jika kalor mengalir masuk dari lingkungan ke gas atau sistem. Yang keenam, Q negatif jika kalor mengalir keluar dari gas atau sistem ke lingkungan. Kemudian kita membahas kapasitas kalor, di mana kapasitas kalor dapat kita definisikan sebagai kalor yang diserap atau dilepaskan per satuan perubahan suhu, atau dengan rumus C sama dengan Q per delta T. Kapasitas kalor pada volume tetap jika proses berlangsung pada volume tetap atau isokorik, di mana V1 sama dengan V2, maka W sama dengan 0. Q sama dengan delta U, CV sama dengan Q per delta T sama dengan delta U per delta T. Persamaan proses adiabatik. Proses yang tidak melibatkan pertukaran kalor antara sistem dan lingkungan. Kemudian siklus, di mana siklus adalah proses yang berawal dari suatu keadaan dan berakhir kembali di keadaan semula. Dapat kita lihat pembahasan yang kita dapat sebagai tolak ukur dalam mencari. Yang selanjutnya yaitu kerja mesin kalor, di mana kerja yang berharga negatif menunjukkan bahwa gas melakukan kerja pada lingkungan. Jika siklus proses dapat dilakukan berulang-ulang, maka gas akan melakukan kerja terus-menerus dengan lingkungan. Untuk memanfaatkan kerja yang dilakukan oleh gas tersebut, dirancanglah mesin yang mengatur siklus proses secara terus-menerus, disebut dengan mesin kalor. Yang pertama, kerja yang dihasilkan gas digunakan untuk memutarkan mesin, yang kemudian dapat diubah ke energi bentuk lain seperti energi listrik, contohnya mesin kendaraan bermotor, turbin, dan lain sebagainya. Agar gas dalam mesin kalor dapat melakukan proses siklus terus-menerus, maka gas tersebut perlu menyerap kalor. Sebagian kalor digunakan untuk melakukan kerja atau menggerakkan mesin, dan sisanya dibuang. Yang selanjutnya yaitu efisiensi, di mana mengukur kemampuan suatu mesin mengubah kalor yang diserap dari reservoir
panas menjadi kerja. Untuk Q1 yang sama, mesin yang bisa menghasilkan kerja lebih besar dikatakan memiliki efisiensi yang lebih tinggi. Kemudian mesin Calor atau mesin Carnot. Mesin Calor dengan efisiensi tinggi adalah mesin Carnot. Mesin Carnot memiliki siklus yang terdiri dari 2 proses adiabatik dan 2 proses isotermal. Proses AB dan CD atau isobarik dan proses BC dan DA adalah isotermal, di mana kalor diserap dari reservoir bersuhu tinggi hanya pada proses BC dan kalor dibuang ke reservoir bersuhu rendah hanya pada proses DA. Dapat kita cari menggunakan E sama dengan 1 dikurang T2 dibagi T1 dikali 100%. Yang selanjutnya yaitu hukum 2 termodinamika, batasan tentang cara pemanfaatan kalor. Pernyataan Kelvin Planck, tidak mungkin membuat mesin yang menyerap kalor dari reservoir panas dan mengubah seluruhnya menjadi kerja. Konsekuensi pernyataan ini adalah tidak mungkin membuat mesin kalor yang memiliki efisiensi 100%. Pernyataan Clausius adalah tidak mungkin membuat mesin pendingin menyerap kalor dari reservoir bersuhu rendah dan membuang ke reservoir bersuhu tinggi tanpa bantuan dari luar. Konsekuensinya, pernyataan ini adalah tidak mungkin merancang mesin pendingin sempurna dengan koefisien untuk kerja.